Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya, senang bisa bertemu dengan para jamaah Masjid Salahuddin. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini menambah ilmu khususnya buat saya pribadi dan juga mudah-mudahan buat jamaah sekalian. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini bicara khusus masalah perut ini ya. Masalah lambung gitu ya. Jadi biar variasi ini ya. Kali-kali kita ngomongin penyakit. Dan ternyata banyak sekali penyakit yang diderita oleh masyarakat kita selain COVID ini kan. Masa COVID mulu nanti bosen, ya ternyata sakit lambung. Sakit lambung ini pun juga salah satu dampak dari COVID pun juga sebagian mengenai lambung. Ya, orang bilangnya dengan istilah mah, sakit mah. Ini ngetrennya mah ya. Pah udah nggak ngetren ini ya. Jadi mah nih. Nah, ini fokusnya adalah ke lambung. Ya, lambung itu ya letaknya di sebelah kiri. Kita langsung belajar saja. Ini lambung kita. Jadi kalau sakit lambung itu megangnya di kiri. Ya, megangnya di kiri. Ya, bukan di kanan, bukan di kepala. Nah, itu salah itu ya. Saya sakit lambung, ini nggak benar ya. Karena organ kita tuh letaknya di kiri. Kalau sebelah kanan itu letaknya hati, ya organ hati. Nah, dari lambung masuk ke usus halus, usus besar, dan masuklah ke anus. Jadi biar dipahami dulu nih para jamaah bahwa lambung itu di kiri. Dan kadang-kadang menimbulkan tidak nyaman di kiri, bahkan sampai naik ke atas. Ya, di sini ada saluran, ya namanya esofagus, ini lambung. Terus naik ke atas ini namanya esofagus. Salah satu penyakit yang cukup banyak adalah GERD. GERD itu asam lambung naik berlebihan, kemudian naik. Nah, ini yang bikin iritasi ini di sini. Jadi timbul rasa terbakar di dada, tidak nyaman di dada, bahkan bikin tenggorok sakit, atau bahkan bikin sariawan. Karena tadi asam lambung yang mengiritasi mukosa, dinding mukosa. Nah, ini biar diketahui jamaah dulu. Jadi kalau sakit lambung ya mayoritas di sebelah kiri atau di tengah. Ya, jadi ini biar dipahami dulu. Dan hari ini kita fokus ke lambung saja dulu. Nah, orang sering salah persepsi sakit lambung, minumnya mohon maaf obat mah. Padahal sakit lambung itu banyak macamnya. Nah, ini kita coba break satu persatu. Nah, di lambung ini ternyata banyak enzim yang dihasilkan. Hebatnya lambung kita. Ini kalau kita nggak ada lambung, kita pasti kena infeksi terus-menerus. Ada namanya ACL atau asam lambung. Ini fungsinya sebagai apa? Desinfektan. Kuman apapun mati nih dengan asam lambung. Tapi dok, kok banyak orang yang kena tipes. Nah, kenapa ini? Nah, ternyata boleh jadi asam lambungnya tidak optimal. Atau boleh jadi kumannya kebanyakan. Ya, atau boleh jadi imun kita yang lagi rentan. Jadi kuman sedikit aja jadi tidak berespon. Padahal lambung kita ini luar biasa. Sudah di mulut ada antibiotik dengan hadirnya air liur, kemudian di lambung dengan adanya HCl, ini super luar biasa pertahanan tubuh kita. Maka itu orang gila itu aman tuh. Ya, muter makan sembarangan, enggak mencret lah gitu ya. Karena asam lambung yang luar biasa ini. Dia memiliki efek membunuh kuman. Dan asam lambung ini dahsyat sekali. Itu kalau saya teteskan asam lambung itu di ubin saja, jebol itu ubin. Begitu kerasnya asam lambung. Cuman di dalam lambung kita kok nggak rusak lambung kita? Karena ada semacam lendir yang fungsinya menetralisir itu. Itu Allah berikan di situ. Cuman kadang-kadang lambung kita dirusak. Jadi lendirnya mungkin kualitasnya nggak bagus, malah bikin iritasi. Nah, ini yang terjadi ya. Terus kemudian ada pepsin, pengubah protein menjadi albumosa dan pepton. Jadi ada pepsin. Maka itu kenapa kadang-kadang kalau orang yang sakit lambung makan yang mengandung pepsin, misalnya susu, proteinnya susu, itu kadang-kadang itu bikin tidak nyaman.
Maka itu salah satu pantangan orang yang punya sakit lambung, salah satunya saya larang mengkonsumsi protein yang mengandung protein dari susu. Terus kemudian ada lipase, pengubah lemak, kemudian renin, ya, yang mengubah protein dari susu menjadi laktos. Kemudian ada gastrin. Nah, itu mengeluarkan getah-getahnya. Jadi satu lambung saja Allah sudah hadirkan dengan pertahanan yang luar biasa, proses yang sempurna. Maka itu kita optimalkan lambung kita sebenarnya. Ternyata lambung kita banyak bermasalah karena dirusak oleh perilaku kita. Nah, ini benar kan kata malaikat kepada Allah, kenapa engkau menciptakan manusia padahal manusia ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Tapi Allah menjawab, aku lebih tahu gitu kan. Jadi memang manusia merusak, tubuh itu dirusak gara-gara kadang-kadang perilaku kita yang salah. Maka itu tolong perhatikan perilaku kita nih. Nanti kita akan coba terangkan apa saja sih yang merusak lambung kita, kok bisa orang timbul sakit lambung. Ya. Nah ini urutan lambung. Lambung itu keren sekali. Lambung itu dibikin beberapa lapis, dibikin beberapa otot, dibikin jonjot-jonjot. Nah, ototnya aja ada 3 macam. Ada yang longitudinal, ada yang transversal, ada yang sirkuler, ada yang oblik. Jadi ngolahnya itu sempurna sekali. Mesin blender cuman muter gitu doang. Kalau ini bisa muter kanan kiri, bisa ngeremes, ya, bisa menggerakkan. Luar biasa lambung kita ini, ya. Nah, ini jonjot-jonjotnya. Jadi sampai dalam ada jonjot, sampai dalam ada jonjot. Nah, ini yang menyebabkan tadi keluarnya tadi beberapa enzim-enzim. Oke ya. Ini saya cepetin aja, ini nanti pusing kalau ngelihat ini. Terus di lambung tuh ada sphincter. Ini sphincter. Nah, ini sering terjadi sphincternya ini ngerembes gitu loh. Asam lambungnya naik. Yang disebut dengan reflux atau asam lambungnya naik gitu ya. Yang disebut dengan GERD ya, gastroenteroliflux disease. Jadi reflux ini naik, asam lambungnya naik. Oke ya. Nah, ini gejala-gejala MAH dulu. Ya, secara umum gejala MAH ini perut kembung, rasa mual, sering sendawa, nyeri ulu hati, nggak nafsu makan, kadang menyebabkan muntah. Mungkin teman-teman sudah paham ini gejala sakit MAH ya. Nah, ini macam-macam penyakit sering yang terjadi pada lambung. Jadi belum tentu orang yang sakit lambung itu sama penyakitnya. Ternyata ada yang karena gastritis. Apa itu? Radang dari lambung. Tapi ada juga karena tukak. Tukak itu kayak koreng yang ada lekuknya. Juga ada GERD tadi, asam lambungnya yang naik karena sphincternya bocor atau ngerembes. Jadi naik asam lambungnya. Ada yang karena gastroparesis, apa itu? Lambungnya itu nggak gerak gitu. Atau ada karena kanker lambung. Nah, penanganannya secara umum ada, tetapi secara spesifik pun juga ada. Tapi harus dipahami bahwa sakit lambung itu banyak faktornya. Ya, ada jenis-jenisnya. Jadi jangan berpikir cuma satu saja. Tapi bisa juga gejala di perut kadang-kadang juga konversi dari penyakit yang lain. Misalnya apa? Batu empedu, kadang-kadang tidak nyaman di perut. Perlemakan hati, kadang-kadang tidak nyaman di perut. Tetapi yang paling sering terjadi adalah ini, gastritis, tukak lambung, GERD, gastroparesis, dan kanker lambung. Oke ya. Nah, ini kita coba bahas satu persatu supaya dikenali ya, apa sih gastritis ya. Gastritis itu adalah radang. Setiap ada namanya itis berarti radang atau peradangan di daerah lambung. Kalau radang itu makin berat gitu kan, maka bisa menyebabkan ulkus atau luka. Ya kayak koreng ada kawahnya. Dan makin berat bisa menyebabkan perdarahan bahkan bocor atau perforasi. Nah, ternyata salah satu penyebabnya, ini penyebabnya salah satunya pertama ya alkohol, maka itu sebaiknya tidak konsumsi alkohol. Atau kafein yang berlebihan. Kopi boleh, tapi kalau berlebihan juga mengiritasi. Stres atau obat-obatan yang mengiritasi lambung. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak aware. Obat apa? Obat penghilang nyeri. Obat apa? Obat pengencer darah. Obat apa lagi? Obat steroid. Ini adalah obat-obat yang ternyata bisa menyebabkan lambung kita rusak. Sakit pusing, minum obat pusing. Pusingnya hilang, lambungnya iritasi. Obat bengkak, misalnya radang tenggorok, dikasih steroid, hilang radang tenggoroknya. Tetapi apa dampaknya? Steroidnya mengiritasi lambung.
besok sakitnya nambah, sakit tenggorok, sakit lambung. Nah, ini yang harus diwaspadai. Maka itu harus waspada dalam mengkonsumsi obat-obatan. Termasuk perilaku-perilaku ini stres, ya. Kajian stres sudah nih pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, ya. Nah, ini gejala-gejalanya tadi secara umum sudah sama, ya. Ada mual, ada muntah, tidak nyaman, rasa nyeri, rasa terbakar, ini gambarannya. Kalau tukak apa sih? Nah, kalau tukak itu luka gitu kan. Dan ternyata sudah mengoreng di dalam, dan paling banyak penyebabnya adalah dari Helicobacter pylori, sejenis bakteri yang ternyata bisa menyebabkan infeksi pada lambung. Maka itu ada sebagian dokter memberikan antibiotik untuk Helicobacter pylori. Karena kenapa? Karena si kuman tadi. Jadi kalau udah ada koreng, rata-rata umumnya sudah ada si kuman. Dan biasanya gara-gara apa? Nah, ini yang sering terjadi. Penggunaan obat steroid dalam jangka waktu yang panjang. Aspirin pengencer darah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan iritasi pada lambung. Hati-hati ini. Maka itu obat-obatan hati-hati. Ini gejala-gejalanya, ya mungkin bisa lebih berat, kadang-kadang disertai dengan muntah darah karena sudah ada bolong, sudah ada koreng di dalamnya. Dan bahkan bisa menyebabkan kematian karena jadi bocor. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ada juga yang namanya GERD. Apa itu GERD? Reflux asam lambung. Jadi asam lambungnya itu naik ke kerongkongan, naik karena tadi apa sih sphincternya atau klepnya udah nggak bener tuh. Dan dipicu dengan apa? Dipicu dengan stres yang paling utama. Stres ini. Nah, ini masalah stres. Mudah-mudahan jamaah Sholahiddin yang hadir di sini nggak stres semuanya. Ya, mudah-mudahan ya. Emang COVID ini bikin stres. Kemarin saya dapat pasien pulang dari rumah sakit, pulangnya malah stres. Karena berbagai faktor. Nah, ini orang yang sering terjadi ini, GERD orang bilang. Asam lambungnya naik. Sehingga mengiritasi itu esofagus, tidak nyaman di daerah dada, kadang-kadang sampai tenggorok, kadang-kadang bikin batuk, kadang-kadang bikin sesek. Karena gas yang dihasilkan mendesak diafragma, jadi nggak nyaman itu paru-paru sama dadanya. Nah, salah satu faktornya adalah yang paling utama, kan paling utamanya adalah obat-obatan, makanan yang tidak haram dan tidak baik, yang ternyata menyebabkan iritasi. Oke ya. Nah, gejalanya itu tadi sampai ke dada tidak nyaman, terus kemudian sesak dan kadang-kadang iritasi di daerah pangkal tenggorok. Nah, satu lagi gastroparesis. Apa ini? Gastroparesis itu dinding lambungnya nggak kerja, nggak gerak, diem. Biasanya karena apa sih? Karena penyakit tertentu, misalnya sarafnya, orang diabetes. Terus kemudian orang tiroid misalnya, atau riwayat operasi, kadang-kadang sarafnya tidak berfungsi sehingga nggak gerak. Sehingga harusnya proses pencernaannya sempurna, ngendap di lambung. Akhirnya menimbulkan gas, menimbulkan kuman, akhirnya bikin kerusakan pada lambung. Gitu ya. Atau efek dari obat-obatan seperti obat-obatan sedatif. Kebanyakan narkoba dan sebagainya akhirnya menyebabkan lambungnya tidak melakukan aktivitas. Itu yang disebut dengan gastroparesis. Ya, gejalanya ya tadi salah satunya tidak nyaman juga. Hampir sama sebenarnya tidak nyaman. Tapi yang paling sering adalah karena diabetes. Satu lagi kanker. Nah, ini jangan-jangan penyakit kanker. Kalau kanker ya progresif ini. Ya, gejalanya juga hampir sama, tetapi kanker akan muncul bertahap, akhirnya menyebabkan dia makin membesar dan akhirnya menyebabkan perdarahan. Nah, salah satunya adalah sering mengkonsumsi junk food, atau mohon maaf ini ya, selain junk food juga sering mengkonsumsi yang gosong-gosong. Nah, ini hati-hati yang suka makan yang gosong-gosong. Makan pagi sate bakar, siang ikan bakar, malam daging bakar, ngopinya yang gosong-gosong. Nah, jadi hindarilah tuh makanan yang gosong-gosong. Perbanyaklah antioksidan, perbanyaklah serat. Serat itu selain antioksidan, dia juga merupakan prebiotik, makanan yang terbaik untuk si bakteri baik yang ada dalam pencernaan kita. Ya, ini kanker. Nah, bagaimana pengobatannya secara umum? Jadi kalau misalnya jamaah di sini punya sakit lambung, jangan hanya berpikir mah saja. Bisa kanker,
bisa pelemakan hati, bisa batu empedu, bisa gastroparesis, bisa GERD. Nah, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi supaya pengobatannya biar tepat. Tetapi pengobatan secara umum, nah ini kita akan coba terangkan baik dari sisi medis ataupun dari sisi alaminya. Nah, ini yang paling sering dipakai ya, biasanya golongan antasid. Antasid itu isinya adalah aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida yang fungsinya adalah dia penetralisir asam, dan ini banyak di pasaran. Ya, ada mohon maaf saya sebut merek Proma, terus kemudian polisilen, polikrol. Nah, ini banyak. Fungsinya hanya menetralisir. Kemudian H2 blocker. Jadi biar nggak keluar asam lambungnya. Contohnya yang dindin, famotidin, ranitidil, atau yang zolzol, omeprazol, lansoprazol. Nah, ini dua obat ini. Menyembuhkan nggak? Secara teoritis dia hanya mengurangi tidak nyamannya saja. Asam lambung nggak keluar, yang keluar dinetralisir, selesai. Tetapi boleh jadi nanti kambuh lagi. Dengan stres, cara makan yang nggak benar, kambuh lagi itu. Asam lambung keluar lagi. Akibatnya terus-menerusan minum obat ini. Padahal obat-obat ini sebenarnya beresiko. Hati-hati ini. Risikonya juga tidak enteng loh, cukup berat, bisa menyebabkan gangguan hormon. Ya, berarti kita lihat faktor pencetusnya dulu. Pola makannya dirubah. Itu yang paling penting. Jadi 70% sampai 80% ya bahwa penyakit lambung disebabkan karena pola makan yang tidak sehat dan stres yang berlebihan. Itu yang paling diperhatikan. Ini riset dari Kalbe Pharma ya. Nah, ini obatan-obatan. Ya, ada dikasih antibiotik, dihambat asam lambungnya dan dinetralisir asam lambungnya. Ini obat yang paling sering diberikan oleh dokter dan paling obatnya ini aja. Menyembuhkan nggak? Sekali lagi ini hanya menetralisir saja, satu pihak saja. Tetapi bagaimana menyembuhkan lambungnya? Nah, ini yang paling penting kita akan bahas di sini ya. Bagaimana islami dan alaminya? Nah, ini yang paling penting. Ya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia mencintaiku, dan siapa saja yang mencintaiku maka ia bersamaku menjadi penghuni surga. Jadi solusi yang pertama, ikuti makan cara Nabi. Gimana sih makan cara Nabi? Ya, yang pertama, tolong konsumsi makanan yang halal dan baik. Ya, konsumsi makanan yang halal dan baik. Ya, perintahnya apa? Ya ayuhan nas kulu mimma fil hardi halalan thayyiban. Ya, halal dan baik. Jadi jangan mikir ini halal tapi tidak baik. Ya udah, ayam bakar halal. Kebanyakan ayam bakar tidak baik. Boleh nggak ada makanan bayar? Boleh, asal jangan berlebihan dan sebaiknya gosongnya dibuang. Kalau mencegah timbulnya kanker. Ya kan? Terus kemudian kopi, bagus. Boleh, bahkan kopi bisa mencegah kanker. Tapi kalau berlebihan, pagi kopi, siang kopi, malam kopi, mau tidur kopi, bangun tidur kopi, nah, itu jadi masalah. Ya, jadi bikin iritasi-iritasi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sama cara makan kita yang kadang-kadang tidak benar. Makan satu suap, lek telan langsung. Itu jadi masalah. Maka itu yang kedua, jangan makan berlebihan. Ya, wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Karena kalau kita makan berlebihan ini, sekali makan gitu kan langsung penuh, akan menjadi over distensi, lambungnya mekar. Nah, ini yang menyebabkan lambung menjadi iritasi. Maka itu makan tidak boleh berlebihan. Ya. Terus membagi makanan dan minuman. Jadi tolong dibagi sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga napasmu. Dan jangan buru-buru ketika makan. Terus kemudian mulailah dengan membaca bismillah, kemudian jangan bernapas di dalam. Kalau minum tuh jangan napas atau jangan meniup makanan yang panas. Itu dilarang untuk ditiup-tiup. Ya. Tapi kan dok lama dinginnya, ya udah ditunggu aja dulu, itu lebih bagus. Karena berdasarkan penelitian, orang yang meniup makanan itu efeknya tidak bagus kepada tubuh. Salah satunya meningkatkan asam karbonat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini ikuti makan cara Rasulullah. Pakai tangan, 3 jari, ngunyahnya tolong yang lama. Ya, jangan langsung sendok telan, nggak dikunyah, langsung telan. Jadi proses pencernaannya tidak sempurna. Jadi dengan hadirnya makanan di mulut ini dikunyah lama, maka pencernaan menjadi ringan.
Tetapi kalau ini apa sih istilahnya ngunyahnya sebentar, satu kunyah telan, siap ini dampaknya ini. Di lambung ini jadi kerja berat. Jadi ikuti makan Rasulullah. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasmu. Ya, terus ngangkat kaki, boleh silakan kalau mau. Ya, terus kemudian apa? Perhatikan makanannya, habis makan kita menjilat jari. Nah, ini cara-cara makan Rasulullah. Ikuti cara makan Rasulullah. Ternyata ini menjadi obat. Saya sering mengobatin pada orang-orang yang sakit, ikuti makan cara Rasulullah. Nah, salah satunya juga saya suruh makan jangan sampai lapar atau jangan telat makan. Jadi makan sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi jangan sampai kenyang banget baru kita berhenti. Nah, ini akan berdampak buruk kepada tubuh, ya. Konsumsi madu. Madu ini tolong dirutinkan karena madu ini mengandung antibiotik yang terbaik untuk lambung dan dia bisa membunuh kuman Helicobacter pylori. Dan konsumsi tanaman obat. Ini beberapa tanaman obat yang sangat saya rekomendasikan. Salah satunya adalah kunyit, temulawak, kencur, jeruk lemon. Nah, jeruk lemon ini ada sebagian orang yang tidak nyaman. Tetapi secara teoritis jeruk lemon ini bersifat basa. Basa ini sebenarnya bisa menetralisir asam lambung. Cuman ada sebagian orang yang tidak nyaman dengan jeruk lemon. Jadi patut dicoba. Ini ada jurnal penelitian-penelitian. Ya, penelitian saja. Ini ya. Ini dibandingkan penelitian ini efek madu ya sama Nigella sativa atau habatus sauda dan simetidin dibandingkan dengan obat lambung. Ya, dan si tikusnya itu dikasih asetil salisil jadi dibikin rusak itu lambungnya. Ternyata bagus loh madu. Ternyata madu memiliki efek antibiotik, terus kemudian mampu membunuh bakteri. Maka itu kalau bisa bikin parutan atau rebusan temulawak dan kunyit, dipotong kecil-kecil, direbus, kemudian ditambahkan madu, itu sangat luar biasa. Ini jurnalnya. Ini juga jurnal penelitian tentang efek madu terhadap bakteri tadi. Kan kita tahu bahwa salah satu sumber penyebab dari gejala penyakit ulkus adalah kuman Helicobacter pylori. Maka itu rutinlah mengkonsumsi madu, maka otomatis kuman pylorinya juga akan tereduksi. Ya, ini salah satu jurnal yang meneliti bahwa ternyata orang yang mengkonsumsi madu ternyata bagus sekali untuk menghindari pertumbuhan dari Helicobacter pylori. Ya, sebentar. Ini penelitian kunyit. Nah, kunyit itu juga sudah diteliti. Ternyata kunyit itu memiliki efek gastroprotektif. Apa itu? Melapisi lambung. Lambungnya nggak gampang luka. Sekaligus memiliki efek anti radang, sekaligus memiliki efek antibiotik alamiah, nutupin luka, anti radang, antibiotik alamiah. Kunyit, turmeric, ya merek dagangnya banyak lah, Curlive atau HP Pro atau kurkumin, tapi harganya mahal itu. HP Pro berapa itu ya? 10.000 atau per kapsul. Mendingan kunyit aja murah 1.000 lah, rebus gitu kan. Ya, jadi ternyata murahan kunyit ya. Kalau udah ganti merek langsung berubah ini harganya ya. Ternyata pelindung. Maka itu kenapa kunyit itu kalau kena tangan kita kan nggak apa tuh ya, nggak bisa hilang, agak lama tuh. Ternyata itu bisa menutupi lambung. Lambungnya menjadi tertutup. Sehingga asam lambung yang keluar tidak mengiritasi lambung. Ditambah lagi kunyit memiliki efek anti radang. Peradangannya direduksi, Helicobacter pun juga dibunuh dengan si kunyit. Nah, ini efek kunyit terhadap Helicobacter pylori itu. Sudah menetralisir asam lambung karena sifat basanya kunyit. Kunyit atau temulawak itu semuanya sama-sama mengandung kurkumin, zat aktifnya. Ya, dia memiliki efek sudah menetralisir asam lambung karena sifat basanya, tapi dia juga bisa memiliki efek penutup luka. Dia memiliki efek anti radang, jadi radangnya itu direduksi dan dia bisa membunuh bakteri Helicobacter. Jadi sebenarnya ini cara-cara sederhana dan sudah diteliti. Kenapa nggak pakai ini? Lebih mudah loh. Sambil diatur pola makan. Sambil diatur pola makan. Jangan dikasih kunyit atau temulawak, tetapi pola makannya nggak dijaga, gitu ya. Nah ini, jadi sebagai sesi terakhir supaya nanti kita banyak tanya jawab. Yang pertama saya akan perkuat dari pantangannya dulu. Hindari faktor-faktor pencetus, itu yang paling penting. Yang pertama jangan stres. Yang kedua hindari yang mencetus-mencetus apa? Cabai, lada, ya, kemudian bawang putih, hati-hati itu ya. Terus kemudian kapulaga yang panas-panas, jahe hati-hati.
Terus kemudian hindari santan, hindari susu. Terus hindari yang bergas-gas seperti kol, toge, ubi, brokoli, ketan, tape, soda, kopi, mie instan. Hindari itu. Terus makan apa, Dok? Boleh selain itu. Boleh makan ayam, boleh makan daging, boleh makan ituan, tapi hindari faktor-faktor pencetus. Sama biasanya pasien saya akan rutinkan, tolong rebusan. Ya, ambil kunyit 2 jari, temulawak 2 jari, kupas, potong kecil-kecil, ya, direbus dengan 3 gelas air menjadi 1 gelas air. Diminum pagi. Sore tinggal nambah air lagi 3 gelas menjadi 1 gelas. Rutinkan itu selama kurang lebih 4 bulan. Kenapa harus 4 bulan? Karena fase regenerasinya butuh waktu. Ya, harapannya mukosa lambungnya dengan ditutupi dengan kunyit, dia punya aspek untuk regenerasi. Nah, itu kira-kira gambaran sedikit yang saya bisa sharing. Saya pengennya dialog saja, interaktif supaya bisa lebih hidup lagi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan buat jamaah pada umumnya dan khususnya buat saya pribadi untuk mengulang-ulang lagi ilmu-ilmu ini. Tapi bayangkan bahwa sakit lambung itu tidak hanya ansi sakit mah. Bisa dari batu empedu, bisa dari perlemakan hati, bisa jadi kanker dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda kembalikan ke moderator untuk tanya jawab dan kita diskusi saja. Dan yang paling saya tekankan, ikutilah cara makan Nabi. Karena ternyata cara makan Nabi, Allahu Akbar, luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dari Allah dan terhindar dari penyakit-penyakit lambung. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi kajian pada siang hari ini. Kita lanjut langsung saja ke sesi tanya jawab. Ya. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ini sudah ada pertanyaan, Ustadz? Iya, saya bacakan saja ya langsung. Oke, ya, silakan. Atau yang raise hand dulu tuh, siapa? Bu Eno. Bu Eno mau raise hand. Bu Eno Cahyo. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Agus. Jadi saya ingin menanyakan apakah penyakit lambung ini tidak serta-merta bahwa penyakit itu sudah parah apabila dirasa parah karena kondisi vitamin D. Jadi gini dokter, saya Pak Agus mohon maaf. Jadi saya ini kadar vitamin D saya hanya 6. Ya. Jadi untuk skala yang nomor 30 sampai 100 informasinya nggih. Jadi seringkali memang rasa tidak nyaman di bagian lambung itu sering muncul. Namun informasi dari dokter internis yang menangani GERD, ini kemungkinan besar sebenarnya sakit kondisi lambungnya tidak separah yang dirasa. Namun karena vitamin D kadar saya rendah, sehingga kalau ibarat orang yang biasa diusap itu nggak sakit, tapi kalau saya diusap saja mungkin sakit gitu. Apakah bisa seperti itu atau seperti apa Pak Agus? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Eno, ya, bahwa vitamin D itu penting. Vitamin D itu salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan respon imun. Ya, boleh jadi dengan defisiensi vitamin D, maka respon imun kita menjadi rendah dan lemah. Maka itu kenapa pada saat COVID saat ini pentingnya konsumsi vitamin D. Sebenarnya ada sumber vitamin D yang paling alami dan paling mudah, berjemur. Udah, itu yang paling mudah dan itu paling efektif. Maka itu petani, tukang bangunan jarang yang kena COVID tuh. Yang kena COVID yang sering kena AC gitu. Jadi saya tuh punya tukang itu ngerjain ini. Masalah pandemi saya tuh ngerjain bangunan di tempat saya. Ini kok nggak ada yang kena COVID, bingung sih. Karena kena panas terus-terusan. Nah, apa hubungannya dengan penyakit lambung? Boleh jadi, ini boleh jadi. Ini kan hanya hipotesa saja. Ya, bahwa ketika imunnya menurun, maka boleh jadi Helicobacter pylori sebagai salah satu penyebab timbulnya kerusakan pada lambung, dia tumbuh menjadi lebih subur. Karena kenapa? Karena respon imun kita yang rendah. Wallahu a'lam. Tapi ini adalah salah satu hipotesa saja. Tapi tetap kebutuhan vitamin D menjadi hal yang cukup penting. Ya, karena dengan konsumsi vitamin D yang cukup, maka respon imun kita menjadi cukup. Kalau respon imun kita menjadi cukup, kuman Helicobacter pylori-nya pun juga akan bisa
dieliminasi dengan hadirnya imun kita yang bagus. Kira-kira begitu Bu Eno ya. Apakah berhubungan? Mungkin iya, mungkin tidak. Wallahu alam. Ini adalah satu hipotesa saja. Apakah masalah sensitif dan tidak sensitif itu juga hanya sebuah hipotesa saja. Ya, karena kan hubungannya adalah tidak langsung ya, bukan langsung. Tapi yang namanya gastritis tadi salah satunya faktor stres. Itu yang paling penting. Saya ngobatin orang gastritis itu rata-rata orang yang stres loh, Bu. Stres kerjaan, stres banyak utang, stres takut mati. Jadi asam lambungnya naik terus-terusan. Dan ternyata stres menurunkan imun juga. Stres menaikkan asam lambung juga. Jadi stres itu banyak aspeknya. Maka itu yang paling penting kunci. Kalau mau hidup sehat nih jangan stres sebenarnya. Kuncinya jangan stres. Ya, dan gimana supaya tidak stres? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan banyak berzikir, dengan mengingat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Bukan dengan obat anti stres, bukan dengan narkoba, tetapi dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Eno ya. Siap. Jazakallah. Makasih. Wa'alaikum. Saya langsung di sini aja ya, di kolom ini ya Pak. Ya silakan Ustaz. Ya biar lebih cepat takutnya. Ya. Ya. Kunyit dicampur sama asam jawa, apakah masih optimal? Nah, asam jawa itu agak asam, Pak. Asam itu kadang-kadang ada sebagian orang sakit mah berisiko, tidak nyaman di perut. Jadi mendingan kalau untuk masalah lambung, mendingan pakai kunyit sama temulawak saja. Paling kalau mau kombinasi sereh deh masih boleh. Tapi kalau asam, kadang-kadang nambah asam. Tapi kalau nggak punya sakit mah, boleh nggak konsumsi asam jawa sama kunyit? Boleh. Silakan Pak. Malah kalau perlu ya tambahin kunyit, tambahin asam jawa, tambahin jeruk limpis atau jeruk lemon, boleh. Bagi yang tidak punya sakit mah. Karena asam jawa itu ternyata bikin merangsang asam lambung keluar dalam jumlah yang banyak. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terus kemudian talbinah. Ya, betul, tepung gandum. Itu juga ada hadisnya itu talbinah. Ternyata itu makanan yang sangat aman buat lambung. Ya, terus kemudian talbinah itu juga menetralisir asam lambung. Boleh nggak? Boleh. Itu pada orang yang sakit mah saya kasih talbinah memang rata-rata. Tapi pengobatan alami yang paling mudah adalah dengan temulawak dan kunyit. Ya, jadi boleh gitu ya. Dengan mengonsumsi bubur talbinah boleh. Apakah ini bisa mengobati sakit mah? Bisa iya apa tidak? Tapi saya belum tahu risetnya. Yang ada riset dan penelitiannya tadi temulawak dan kunyit. Ya, tapi saya sering memberikan talbinah. Bubur talbinah itu sering saya berikan pada orang-orang yang sakit mah. Karena kenapa? Karena penyerapan pada orang-orang yang sakit mah ini bermasalah. Proses pencernaannya tidak optimal. Maka itu kenapa sakit lambung ini harus dibenerin dulu supaya pencernaannya menjadi optimal. Sering pasien ke saya itu datang nggak berat badan nggak naik-naik. Ternyata punya sakit mah sehingga pencernaannya tidak bagus. Jadi bagi yang kurus-kurus, sakit mah, kurus ini. Tapi ada juga sih yang gemuk ya. Oke ya, tapi ini mengganggu proses pencernaan. Terus kemudian, saya suka kunyit asam. Boleh Pak, nggak apa-apa. Ya, terus kemudian madu sebaiknya dikonsumsi sehari berapa kali? Saran saya dimasukin aja ke misalnya minuman. Minum teh pakai madu. Minum jus pakai madu. Minimal 2 kali lah pagi dan sore. Ya minimal kalau menurut hemat saya. Ya 2 kali 2 sendok makan sudah cukup. Jangan 2 kali 2 botol, boros ya Pak ya. Terus kemudian saya sering membuat jamu kunyit sereh. Sebentar nih. Kunyit, sereh, jahe, kencur, campur madu, bagus Pak. Bagus Pak, tapi dosisnya hati-hati. Ya, jangan pakai kunyit sekilo, sereh sekantong plastik. Ya, jadi harus dosisnya tepat dulu. Herbal itu sering bermasalah karena tidak ada takaran dosisnya. Nah, kalau Bapak mau untuk takaran dosisnya, kalau mau takaran dosisnya, itu saya sudah ada tuh buku namanya Formularium. Nah, itu silakan download gratis. Ya, apalagi kalau ini saya akan berikan nanti untuk di sini untuk buku Formularium itu enak tuh, dosisnya jelas. Berapa gramnya, berapa miligramnya, kapan penggunaannya, ngerebusnya bagaimana, itu jelas buku Formularium. Nanti saya akan berikan di sini. Gitu ya. Dan seminar-seminar ini sebenarnya juga saya ajakan rutin ini. Sebulan sekali di komunitas, namanya Komunitas Sahabat Sehat. Ya, kita rutin tuh dan kajian seminar dan ganti pakar-pakarnya.
dan itu gratis buat masyarakat. Jadi kalau mau bergabung aja di komunitas, ya gabung komunitas nggak bayar juga kok, ya. Jadi boleh nih silakan, ya. Terus kemudian sakit lambung secara detail apa sebetulnya ciri-ciri khusus atau spesifik? Sendawa, rasa mual, apakah itu tanda-tanda asam lambung? Nah, baik gini. Jadi gejala asam lambung memang kadang-kadang tidak spesifik, Pak. Ya, kadang-kadang hanya begah saja. Kadang-kadang menyebabkan mual, kadang-kadang menyebabkan nyeri, kadang-kadang menyebabkan panas. Tergantung tadi apakah murni GERD, apakah gastritis, apakah ulkus, apakah kanker. Tetapi secara umum sudah saya sampaikan, gejalanya ada tadi, rasa mual, tidak nyaman di perut, timbul gas. Kalau misalnya hanya sendawa doang, mungkin habis makan Sprite jadinya sendawa, atau makan yang bergas soda bisa jadi sendawa, atau habis makan ubi kadang-kadang menimbulkan gas. Tetapi orang yang punya gejala tanpa konsumsi apapun kok sudah tidak nyaman, nah bisa jadi itu penyakit lambung gitu ya, atau konsumsi tertentu menjadi pemicu, habis makan kopi kok tidak nyaman, nah boleh jadi itu ada masalah. Ya memang gejalanya tidak secara pasti, langkah konkretnya diperiksakan dulu aja. Nanti diperiksa sama dokter, kalau misalnya ada peradangan ditekan-tekan akan menimbulkan nyeri, atau diketuk-ketuk akan menimbulkan gas yang berlebihan. Jadi memang perlu pemeriksaan lebih lanjut, ya. Tapi kalau misalnya hanya sendawa-sendawa saja ya bisa banyak faktor. Ya, tapi kalau tidak nyaman gitu ya, sendawanya juga dipicu dengan stres misalnya, boleh jadi itu GERD, boleh jadi ya. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi ya. Terus kemudian agar kunyit tidak pahit tadi Pak, direbus, jadi jangan diparut, dikupas, potong kecil-kecil, direbus 3 gelas air menjadi 1 gelas, setelah hangat tambahkan madu. Nah, mudah-mudahan nggak pahit ya, enak kok rasanya kok ya. Terus kemudian cara deteksi apakah kita kena penyakit lambung atau tidak. Nah, tadi kalau secara umum nih, mungkin saya share lagi ya secara umumnya biar dipastikan lagi. Saya sudah share tadi. Ya, ini secara umumnya. Mohon maaf. Nah, ini gejala secara umumnya nih. Kelihatan di sini? Kok yang ini ya, mohon maaf. Ini gejala secara umumnya, mohon maaf. Nah, ini. Sudah terlihat? Sudah. Ya, ini gejala secara umumnya. Ya, gejala umumnya seperti ini. Jadi ada perut kembung gitu kan, terus kemudian nyeri ulu hati atau dada, tidak nafsu makan, perut mual, sering sendawa, bisa juga. Tapi tidak hanya ansih sendawa itu karena sakit lambung, boleh jadi sendawa karena mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Ya, artinya kalau masih bisa tolerir, masih enak makan, masih tidak nyeri, ya sudahlah. Artinya bukan sakit lambung, dah mungkin gara-gara makanannya atau mungkin gara-gara pikiran kita. Ya, tapi kalau sudah menimbulkan gejala permasalahan, nah baru mungkin perlu diobati. Tapi kalau masih tidak nyaman sedikit, udahlah, nggak apa-apalah. Ya, paling nanti dicegah aja faktor-faktor yang memicunya apa. Oke ya, sudah jelas ya. Terus kemudian, sebentar, mana lagi tadi? Saya jawab lagi. Apakah kunyit boleh dengan sebentar jahe? Kalau misalnya tidak sakit lambung, silakan kunyit bisa dikombinasi dengan apapun. Ya, jahe pada orang yang penyakit lambung sebenarnya jahe itu mengobati mual sebenarnya. Tetapi jahe itu agak bersifat panas. Jadi kalau dikombinasi dengan jahe kadang-kadang tidak nyaman di perut. Maka itu kenapa kombinasi yang paling tepat temulawak dan kunyit saja. Ya, kalaupun mau tambahkan sereh. Ya, kalau pada orang yang sakit mah. Ya, tapi kalau tidak sakit mah kombinasi jahe, kombinasi yang lain silakan, tidak ada masalah. Ini khusus bagi orang yang sakit mah sebaiknya jahe dihindari dulu. Karena pengalaman saya, dalam praktek saya, ternyata banyak orang yang tidak nyaman dengan kunyit. Ya, karena kunyit agak panas. Terus kemudian perut tiba-tiba. Dulu pernah endoskopi, apakah penyakit saya kambuh lagi? Ya, wallahu alam, bisa kambuh, bisa tidak. Sakit perut itu banyak faktor. Tidak hanya sakit lambung, ya kan? Bisa juga tadi sakit empedu, ya, bisa juga karena usus buntu,
bisa juga karena IBD atau inflammatory bowel disease, atau mungkin ada sesuatu di perutnya. Jadi sakit perut secara tiba-tiba itu banyak faktornya. Maka perlu ada pemeriksaan, benar-benar pemeriksaan lebih detail lagi. Kalau dilakukan endoskopi, hasilnya gimana dulu? Apakah ada ulkus atau tidak di situ? Kalau misalnya ada ulkus atau ada peradangan, apakah bisa kambuh lagi? Bisa ya, bisa tidak. Ya, jadi perlu dilihat lagi, ya. Terus kemudian apakah merendam kunyit dan temulawak atau infus water? Boleh-boleh saja sih, tapi pengalaman saya kalau saya praktek kunyit sama temulawaknya direbus gitu ya. Dan direbusnya itu dari 3 gelas turun menjadi 1 gelas. Itu pengalaman praktek saya. Tapi kalau dibikin infus water saya belum punya pengalaman. Ya. Terus kalau tiba-tiba asam lambung naik, sebaiknya supaya cepat turun harus bagaimana? Ketika asam lambung naik jangan stres dulu, tenangkan diri, wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran. Kadang-kadang dengan stres yang berlebihan, kadang-kadang menambah asam lambung. Tenangin dulu, itu yang pertama. Ya, terus kemudian kalau memang mau pakai obat yang alami, tadi temulawak dan kunyit, mungkin dosisnya bisa dinaikin menjadi bukan 2 jari, mungkin menjadi 4 jari, misalnya seperti itu. Ya, untuk menetralisir tadi. Tapi intinya asam lambung bisa naik kalau pikiran kita stres. Makanya ketika ada datang penyakit asam lambung naik, udah santai, rileks, wudhu, sholat, ngaji, itu dulu deh. Itu obat yang paling keren itu. Ya, nanti kalau sudah nggak cemas, baru boleh ditambah dengan obat-obatan. Ya. Terus kemudian, kalau propolis apakah bisa mengganti madu? Beda. Kalau propolis itu adalah getahnya, ada getah, ada madu, ada royal jelly, jadi campur-campur itu propolis. Ya, kalau orang bilang ini propolis, pro itu sebelum, polis itu kota. Jadi sebelum ke kota. Dan propolis itu dipakai oleh lebah itu sebelum masuk ke sarang lebah, namanya propolis. Dipakai untuk apa? Untuk kesetnya lebah. Untuk nutupin yang bocor-bocor di sarangnya lebah. Dan terdiri dari getah tumbuhan, liurnya lebah, juga ada unsur madu di sananya. Nah, beda apa enggak? Beda. Ya, kalau si madu itu kan si lebah ngirup sari bunga, masuk ke kelenjar paringial, dimuntahkannya lagi. Beda dengan propolis. Kalau propolis tadi kan campur sama getah. Ya, jadi sebenarnya bisa apa? Tidak spesifik karena masing-masing kok ya, tapi buat saya kan kalau begitu tuh kan nggak cair. Kalau madu kan cair, bisa dibentuk cair. Ya, saya belum tahu ya penggunaannya seperti apa, tapi biasanya kalau temulawak dan kunyit saya pakai dengan menggunakan madu ya. Terus kemudian cara gabung komunitas sahabat sehat gampang, nanti saya kasih link aja. Tinggal diisi biodata, tinggal diisi nama, WA, email, terus password, passwordnya terserah. Terus nanti gabung, aktivasi, sudah nanti bisa mendapat materi setiap sebulan sekali kita informasikan. Nanti ada materi-materi yang bisa di-download di situ. Atau bisa konsultasi secara online. Itu kalau mau jadi komunitas sahabat sehat. Nanti saya akan kirim ke panitia. Ya. Terus kemudian ciri-ciri penyakit MAH. Mana nih ya? Perbedaan penyakit MAH dengan asam lambung. Ya, ini bahasa MAH tadi kan bahasa umum, bahasa lambung. Nah, penyakit lambung itu banyak macamnya. Ada gastroparesis, ada gastritis, ada ulkus, ada kanker lambung. Nah, jadi penyakit lambung atau penyakit MAH bisa salah satunya adalah asam lambung yang naik atau yang disebut dengan GERD. Gitu ya. Jadi intinya saya harus diperiksa ya, kalau memang untuk memastikan memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Terus kalau sujud kemudian bangkit dulu rasanya kayak mau muntah. Apakah ini ciri-ciri asam lambung? Bukan. Kalau sujud diri itu berarti ada gangguan keseimbangan. Boleh jadi, mohon maaf, boleh jadi ada gangguan di rumah siputnya. Ya, sehingga berdampak jadi kayak apa ya? Kayak orang apa ya? Vertigo gitu, sehingga memengaruhi otak dan kemudian timbul mual. Biasanya begitu. Kalau karena posisi dia mual, berarti bukan gara-gara lambung. Berarti lambung adalah sebagai salah satu aspek
dampak dari satu sebab. Nah, apa yang menyebabkan dia menjadi seperti itu? Banyak faktor. Bisa tensinya rendah, atau anemia, atau bahkan tensi tinggi. Jadi cari penyebabnya. Yang pasti ini ada gangguan keseimbangan. Ya. Apakah vertigo disebabkan asam lambung meningkat? Enggak, vertigo itu umumnya disebabkan karena gangguan keseimbangan. Vertigo, jadi kayak orang goyang-goyang ini. Nah itu di rumah siput, di telinga kita itu ada masalah. Penyebabnya banyak faktor. Ada orang yang punya kekentalan darah, ada punya orang yang punya tensi rendah, ada juga orang yang punya tensi tinggi, bahkan yang punya kolesterol tinggi pun juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan. Jadi banyak faktor. Gitu ya. Ini sahabat sehat linknya Ustadz. Oke, Anda kasih nanti ya ke panitia. Saya sakit GERD, bisa sembuh klepnya dok. Oh ya, jadi begini, GERD itu bisa disebabkan karena asam lambung yang berlebihan dan naik sehingga klepnya bocor, atau boleh jadi memang ada gangguan klepnya. Tapi yang paling sering karena asam lambung berlebihan sehingga kapasitas klepnya jadi bermasalah. Jadi kalau pengobatan sakit GERD, langkah konkretnya jangan stres dulu. Udah, intinya itu sebenarnya. Ya begitu ya. Terus kemudian riwayat RBBB, ya jadi masalah gangguan kelistrikan jantung ya. Membedakan ketika sakit di ulu hati apakah dari lambung atau karena jantung. Kalau lambung akan menimbulkan gejala-gejala tambahan. Kalau nggak begah, mual, kadang-kadang sampai muntah, kadang-kadang nyeri ditekan di daerah ini, ulu hati. Ya, kalau jantung itu kan biasanya irama, kita bisa lihat nadi kita. Nah, nadi kita bermasalah apa tidak? Ya, kadang-kadang menimbulkan sesek, kadang-kadang gitu ya. Kalau lambung bisa sesek, bisa, tetapi seseknya dimulai dari daerah perut dulu, tidak nyaman. Ada daerah perutnya yang tidak nyaman. Kira-kira seperti itu. Ya, wallahu alam, wallahu alam. Ya, ini satu ituan ya, satu grup ya nih Pak. Ini satu grup ya. Kalau satu grup saya bisa kirim linknya, atau saya kirim link di sini atau gimana? Kirim ke Satu grup. admin. Ke admin aja nanti ya. Iya, admin aja. Ya, terus kemudian mendinginkan makanan menggunakan kipas. Ya, lebih aman kipas daripada ditiup-tiup, Pak. Silakan, silakan. Tapi takutnya kipasnya kotor, nempel juga. Udah diemin aja makanan, insya Allah dingin lah. Ya, pokoknya jangan terburu-buru dengan makanan panas. Oke, Taib. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan penyakit yang berbeda. Silakan request ke panitia, dok sakit apa, miastenia gravis boleh. Bagaimana penanganannya Islami dan alaminya. Kenapa saya menonjolkan ke cara alami supaya masyarakat itu tidak tergantung dengan obat-obatan, tapi bagaimana menggunakan yang ada di rumah sederhana. Nanti kalau di rumah udah nggak bisa, boleh dikombinasi dengan obat-obatan. Kira-kira begitu. Ya, baik, Anda kembalikan ke moderator. Ustadz, ini mungkin ada yang lewat dikit, untuk sakit GERD yang karena klepnya lemah itu. Tadi apakah ada herbalnya itu, Ustadz? Iya, artinya begini, klep itu sebenarnya kalau asam lambung nggak naik, dia otomatis akan membaik sendiri. Yang penting bagaimana asam lambungnya tidak naik aja dulu. Ya, nanti klep akan baik dengan sendirinya insya Allah. Karena tubuh kita punya kemampuan untuk repairing. Misalnya kayak luka bisa dirapetin sama tubuh gitu kan. Rambut dipotong bisa tumbuh. Karena tubuh kita bisa repairing sebenarnya. Yang penting faktor-faktor pencetusnya itu dihindarkan. Karena kalau tidak dihindarkan, itu akan berdampak tadi. Kerusakan pada beberapa organ. Maka itu kalau dengan asam lambungnya bisa turun, maka klepnya mudah-mudahan bisa membaik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afal indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.